Pernahkah kamu berpikir, kenapa justru orang yang tenang seringkali membuat orang lain bingung, bahkan takut? Kenapa saat kamu berhenti bereaksi, dunia mulai tidak nyaman? Kenapa diam kamu bisa lebih mematikan dari 1000 kata? Karena ketenangan itu, kekuatan, dan kekuatan yang tidak terduga selalu bikin takut. Kita hidup di zaman gaduh. Semua orang ingin terlihat kuat lewat suara keras, pamer pencapaian, debat yang tak selesai. Tapi pria sejati tidak butuh berisik untuk membuktikan dirinya. Dia cukup hadir dan ruangan pun berubah. Tapi mari jujur, sebagian dari kita lupa caranya menjadi tenang. Kita terbiasa bereaksi, bukan merespons. Kita terburu-buru membalas, menjelaskan, meluruskan hal-hal yang bahkan tidak perlu dijelaskan. Dan itulah perangkapnya. Saat kamu kehilangan tenangmu, kamu kehilangan kuasamu. Ketika kamu sibuk menjelaskan, kamu tampak bersalah. Ketika kamu emosi, kamu mudah dikendalikan. Masalahnya bukan pada dunia yang ribut. Masalahnya ada ketika kamu tidak lagi bisa diam di tengah kekacauan. Disinilah stoikisme masuk. Filosofi kuno yang diajarkan oleh Zeno, Seneca, dan Marcus Aurelius, bukan untuk jadi lembek, tapi untuk jadi batu karang di tengah badai. Stoikisme bukan tentang pasrah, tapi tentang menguasai satu hal yang paling liar di dunia ini, diri sendiri. Hari ini kita akan bedah ilmu stoikisme yang jarang dibahas. Bukan kutipan-kutipan klise, tapi prinsip-prinsip tajam yang bisa kamu terapkan sekarang juga. Dalam hubungan, bisnis, konflik, dan saat dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, kalau kamu merasa ini waktunya untuk mengembalikan kendali atas hidupmu, tulis di komentar sekarang juga, saya siap menjadi tenang. Itu bukan sekadar kalimat, itu pernyataan sikap. Dan kalau kamu berani menulisnya, kamu sudah mengambil langkah pertama, yang kebanyakan orang bahkan tidak sadar perlu mereka ambil. Tonton sampai akhir, karena di penghujung video ini ada satu prinsip stoikisme pamungkas yang bisa membuatmu terlihat mengintimidasi, bahkan saat kamu tidak melakukan apa-apa. Sekarang, kita mulai. Pertama, tenang itu mengintimidasi karena itu tidak biasa. Kamu mungkin tidak sadar, tapi ada momen di hidupmu di mana kamu lebih ditakuti saat kamu tidak bicara. Bukan karena kamu menyeramkan, tapi karena kamu tidak bisa ditebak. Dan manusia takut pada apa yang tidak bisa mereka prediksi. Kebanyakan orang terbiasa dengan respons cepat, marah saat disakiti, membalas saat disindir, menjelaskan saat disalahpahami. Itu pola default, dan sayangnya, bisa dibaca. Tapi ketika kamu diam, ketika kamu tetap tenang saat mereka berharap kamu bereaksi, di sanalah kamu mulai menguasai permainan, karena orang yang tenang tidak bisa dikendalikan siapapun. Bayangkan, ada 2 orang di sebuah ruangan. Satu bicara lantang, emosional, ingin memimpin percakapan. Yang satu lagi, duduk tenang, memperhatikan, tidak terburu-buru membalas. Tebak siapa yang paling membuat gugup? Yang banyak bicara bisa ditebak, tapi yang diam menyimpan potensi. Mungkin ledakan, mungkin kekuatan, mungkin arah yang sama sekali tak terduga. Itulah kamu. Saat kamu memilih untuk diam, bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa emosi adalah arena yang terlalu berharga untuk diobral. Marcus Aurelius pernah menulis, kekuasaan sejati adalah saat kamu bisa menguasai dirimu, bahkan ketika kamu mampu menghancurkan orang lain. Dan itu tidak bisa dicapai jika kamu masih tergesa untuk menjawab dunia. Jadi tanya ke dirimu sekarang, berapa kali kamu kehilangan kekuasaan hanya karena kamu merasa harus membuktikan sesuatu? Apakah itu dalam debat tak penting, dalam percakapan yang hanya ingin menjatuhkan harga dirimu, atau bahkan saat kamu ingin menjelaskan siapa kamu ke orang yang tak layak tahu? Tenang itu bukan kelemahan. Tenang adalah bentuk kontrol tertinggi.
Karena hanya orang yang kuat yang bisa duduk dalam tekanan, tanpa merasa harus meledak. Dan jangan salah, ketenangan bukan berarti kamu tidak punya pendapat, atau kamu pasrah. Ketenangan artinya kamu sudah menang, bahkan sebelum permainan dimulai. Karena kamu tidak bermain di arena yang ditentukan orang lain, orang akan mencoba menekanku, pikirmu. Tapi kamu tidak akan turun level hanya untuk menjawab mereka. Satu hal yang harus kamu ingat, orang yang mencoba memprovokasi, diam-diam mengakui bahwa mereka tidak punya kendali atas dirimu lagi. Dan di saat kamu menolak untuk bereaksi, mereka mulai kehilangan arah. Jadi mulai sekarang, jangan takut jadi orang yang tenang. Karena semakin kamu tenang, semakin mereka bingung. Dan dalam kebingungan itu, kamu tumbuh jadi sosok yang tidak hanya dihormati, tapi juga diwaspadai. Kedua, hargai dirimu dengan menjaga batas. Banyak orang tersesat bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu sibuk membahagiakan orang lain. Mereka berkata, iya, saat hati kecilnya menolak. Mereka tersenyum saat seharusnya mereka pergi. Dan mereka diam bukan karena tenang, tapi karena takut kehilangan koneksi. Ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang memiliki batas. Karena orang yang tidak punya batas, cepat atau lambat akan kehilangan dirinya sendiri. Berapa kali kamu menoleransi perilaku orang lain yang seharusnya tidak kamu izinkan? Berapa banyak waktu, energi, dan harga diri yang kamu korbankan hanya karena tidak enak untuk menolak? Kita diajari untuk selalu fleksibel, untuk mengerti orang, untuk sabar, tapi tidak ada yang mengajarkan kita untuk menghargai diri sendiri lebih dulu. Padahal, tidak ada harga diri tanpa batas. Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas dirimu dimulai dari satu hal: menentukan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Seperti yang diajarkan Epictetus bahwa, jika kamu tidak mau dikendalikan oleh orang lain, maka jangan biarkan mereka menyentuh pusat emosimu. Dan pusat itu dimulai dari batas. Batas antara kamu dan orang yang hanya datang saat butuh. Batas antara kamu dan atasan yang memeras waktumu tanpa apresiasi. Batas antara kamu dan pasangan yang manipulatif, tapi dibungkus alasan cinta. Tanpa batas, kamu hanyalah alat yang digunakan. Dan yang lebih menyedihkan, kamu bahkan tidak sadar sedang dimanfaatkan. Lihat, orang yang tenang bukan berarti membiarkan semuanya berjalan semaunya. Justru karena dia tenang, dia bisa tegas. Tegas memilih siapa yang boleh dekat. Tegas membatasi siapa yang boleh masuk dalam ruang emosinya. Dan tegas mengatakan, cukup, tanpa harus berteriak. Kamu tidak harus menjelaskan batasmu. Kamu hanya perlu menegakkannya. Karena batas tidak untuk membuat orang lain nyaman, tapi untuk menjaga dirimu tetap utuh. Bayangkan ini, ada pria yang semua orang sukai, karena dia selalu bisa diandalkan, tapi setiap malam dia pulang ke rumah dengan dada sesak, karena dia hidup di dunia orang lain, bukan di dunianya sendiri. Lalu ada pria kedua, tenang, tidak banyak bicara, tapi kamu tahu dia punya batas yang jelas. Orang menghormatinya bukan karena dia galak, tapi karena dia jelas, dan kamu pilih yang mana. Ingat, setiap kali kamu menetapkan batas, kamu sedang mengajarkan orang cara memperlakukanmu. Kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, jangan harap orang lain akan melakukannya untukmu. Jadi mulai hari ini, tegakkan batasmu dengan tenang. Diam bukan berarti tunduk. Diam bisa jadi bentuk terkuat dari penolakan yang bermartabat. Kalau kamu merasa ini mulai membuka mata dan menyentuh sesuatu dalam dirimu, sekarang saatnya subscribe channel ini. Karena video seperti ini bukan cuma untuk didengar, tapi untuk mengubah cara kamu berdiri sebagai pria. Ketiga, perlambat langkah, tinggikan nilai. Kita hidup di zaman di mana orang diukur dari seberapa sibuk dia terlihat. Kalau kamu nggak terlihat lelah, berarti kamu nggak kerja keras. Kalau kamu nggak terus-menerus update pencapaian, berarti kamu kalah. Padahal,
Kesibukan bukanlah bukti kekuatan. Seringkali itu adalah bentuk kepanikan. Orang yang tenang dalam langkahnya justru menyimpan rencana yang lebih berbahaya. Mereka bukan lambat karena tidak mampu. Mereka lambat karena mereka sadar setiap langkah punya harga. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, pernah mengajarkan bahwa manusia bijak adalah manusia yang hanya bergerak jika alasannya cukup kuat dan diam jika alasannya belum jelas. Dalam dunia modern, kita terjebak dalam kecepatan, bukan ketepatan. Semua ingin cepat kaya, cepat viral, cepat diakui. Dan hasilnya, lelah, kosong, bingung. Tenang bukan berarti kamu kalah cepat. Tenang berarti kamu tahu kemana harus melangkah dan kapan harus berhenti. Kita lihat contoh sederhana. Ada dua orang memulai bisnis. Yang satu langsung tancap gas, posting setiap hari, masuk semua channel, semua komunitas, semua kampanye. Yang satu lagi, diam, riset, observasi, main lambat tapi penuh akurasi. 6 bulan kemudian, siapa yang lebih kuat fondasinya? Dalam hidup ini kamu tidak dinilai dari seberapa cepat kamu lari. Kamu dinilai dari seberapa jauh kamu bisa bertahan. Dan orang yang bisa bertahan adalah orang yang tidak membuang energi untuk hal yang tidak penting. Dia tidak lari dari satu peluang ke peluang lain hanya karena FOMO. Dia memilih, dia menyaring, dia menguasai waktu dan fokusnya. Coba tanya ke dirimu, apakah langkahmu selama ini benar-benar karena kamu punya arah atau hanya karena kamu takut tertinggal? Stoikisme mengajarkan, jangan hidup reaktif terhadap dunia. Kamu bukan daun yang mengikuti arus. Kamu adalah kapal yang tahu kemana harus berlayar dan kapan harus diam di pelabuhan. Orang yang powerful tidak tergesa, dia tahu. Justru saat kamu lambat, kamu membuat orang lain bertanya-tanya. Dan dalam tanya itu, lahir rasa hormat. Karena kamu bukan anak panah yang dilepas tanpa tujuan. Kamu adalah busur yang ditarik lama, karena tahu akan ditembak tepat sasaran. Ingat, terlalu cepat bisa bikin kamu tersesat, sedangkan terlalu tepat akan membuatmu tak tergantikan. Perlambat, rasakan, kuasai. Kamu tidak sedang ikut lomba, kamu sedang membangun kerajaan. Keempat, tidak semua hal butuh tanggapanmu. Kita terlalu sering merasa harus menjawab semuanya. Disindir, balas, dianggap remeh, klarifikasi, dipotong omongan, bikin status, seolah diam itu kalah. Padahal, di dunia yang penuh kebisingan, orang yang tidak merespons itu langka. Dan justru paling berbahaya. Bukan karena dia takut, tapi karena dia tahu tidak semua hal layak menyentuh emosinya. Setiap kali kamu bicara, kamu membuka pintu. Kamu mengungkapkan isi kepala, memperlihatkan posisi, membeberkan kelemahan, tapi saat kamu diam, kamu menciptakan ruang misteri. Dan di dalam ruang itu, orang lain mulai bertanya-tanya, mereka menduga, mereka overthinking, mereka mulai salah langkah. Inilah kekuasaan dalam ketenangan. Orang yang paling banyak dikendalikan adalah yang paling mudah tersulut. Dan sebaliknya, pria yang tak mudah bicara adalah pria yang tidak mudah dimainkan. Epictetus bilang, jika seseorang berbicara buruk tentangmu dan itu tidak benar, jangan tanggapi. Tapi jika itu benar, perbaikilah dirimu. Maka kamu tak perlu berkata apa-apa. Kita sering lupa bahwa banyak konflik dalam hidup bukan karena masalah besar, tapi karena kita tidak bisa menahan diri untuk merespons hal-hal kecil yang tidak penting. Pikirkan ini, seseorang meremehkanmu. Kamu tahu kamu bisa membalas bahkan mengalahkan dia secara argumen, status atau kekuatan. Tapi kamu memilih untuk diam. Di matanya, itu mungkin kelemahan. Tapi di mata orang yang mengamati dari jauh, itu adalah kedewasaan. Karena semakin tinggi nilai seseorang, semakin mahal pula reaksinya. Dan kamu tidak bisa membeli reaksi orang tangguh hanya dengan provokasi receh. Bayangkan kamu berdiri di tengah keramaian, orang teriak, menekan, mencela, tapi kamu tetap tenang.
Kamu tidak melawan, tidak juga mundur. Kamu hanya melihat. Mereka akan panik karena mereka ingin bermain di level emosi, tapi kamu tidak turun ke sana. Dan ketika kamu tidak turun, mereka merasa kecil. Ingat ini baik-baik. Setiap kali kamu merespons sesuatu yang tidak layak, kamu sedang menurunkan nilaimu sendiri. Dan ketenangan bukan berarti kamu tidak sadar, tapi karena kamu sadar bahwa reaksimu adalah aset, dan kamu tidak akan memberikannya ke hal yang tidak pantas. Jadi mulai hari ini, biar saja mereka bicara, biar saja mereka menekan, biar saja mereka menguji. Tugasmu bukan menjelaskan, tugasmu adalah tetap tenang, karena di sanalah letak kekuatanmu. Kamu bukan orang biasa, kamu adalah orang yang memutuskan apa yang pantas masuk ke ruang emosimu. Kelima, kamu tidak bertanggung jawab atas penilaian orang. Kamu bisa menjadi orang paling baik, paling tulus, paling jujur, dan tetap akan ada orang yang menilaimu salah. Bukan karena kamu kurang baik, tapi karena lensa mereka kotor. Dan kamu tidak bertanggung jawab membersihkan kacamata orang lain. Dari kecil, kita ditanamkan pola pikir yang salah. Jangan sampai orang mikir kamu sombong. Jangan sampai orang nggak suka. Jangan bikin orang kecewa. Lalu kita tumbuh menjadi orang yang selalu berusaha terlihat baik. Bukan orang yang benar-benar hidup sesuai kebenaran. Padahal dalam Stoikisme, Marcus Aurelius menulis, "Saya punya kehidupan saya, mereka punya opini mereka. Apa yang mereka pikirkan bukan urusan saya." Tegas, ringan, bebas. Kita perlu memahami ini dalam-dalam. Penilaian orang lain lebih banyak bicara tentang mereka daripada tentangmu. Orang yang haus validasi akan menyalahkanmu karena kamu tenang. Orang yang merasa kecil akan bilang kamu arogan hanya karena kamu tidak mau ikut ribut. Dan orang yang belum berdamai dengan dirinya akan selalu menafsirkan ketenanganmu sebagai ancaman. Tapi tugasmu bukan meredakan kegelisahan orang lain. Tugasmu adalah hidup dengan nilai, bukan narasi. Bayangkan ini, kamu memilih menjauh dari lingkaran toksik. Kamu memilih fokus membangun bisnismu. Kamu mulai disiplin, selektif, dan hemat bicara. Apa yang terjadi? Kamu mulai dianggap berubah. Kamu dicap sok sibuk, dingin, sombong, bahkan fake, dan itu normal. Karena kamu tidak lagi bermain di medan yang sama. Dan setiap kali kamu naik level, akan selalu ada yang merasa tertinggal. Masalahnya, mereka menyalahkan kamu atas ketertinggalan mereka. Tapi kamu tidak hidup untuk dimengerti. Kamu hidup untuk menjadi utuh. Orang yang kuat tidak mengatur hidupnya berdasarkan asumsi orang. Dia mengatur hidupnya berdasarkan prinsip. Kalau kamu terus hidup untuk menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan arah, karena tidak ada satupun keputusan yang disetujui semua pihak. Jadi sekarang saatnya lepaskan beban yang tidak perlu. Berhenti menjelaskan, berhenti menyesuaikan, berhenti takut dinilai aneh. Kamu tidak bertanggung jawab atas cerita yang mereka karang di kepala mereka tentangmu. Yang kamu tanggung jawabkan hanyalah nilaimu, prinsipmu, tindakanmu, dan selama itu kuat, biarkan mereka bicara. Keenam, kuasai waktu dan energimu. Orang yang kehilangan kendali atas waktunya, secara perlahan kehilangan kendali atas hidupnya. Dan lebih sering daripada yang kita sadari, bukan orang lain yang mencuri waktu dan energi kita, tapi kita sendiri yang menyerahkannya secara sukarela. Berapa kali kamu mengiyakan ajakan nongkrong yang tidak kamu nikmati? Berapa kali kamu scroll konten pendek di media sosial selama 2 jam, padahal 20 menit baca buku bisa mengubah cara pandangmu hari itu? Berapa kali kamu bangun pagi dengan niat besar, tapi akhirnya malam datang tanpa satu pun progres bermakna? Kita tidak malas. Kita hanya kehilangan arah. Dan arah dimulai dari satu hal, kesadaran atas waktu dan energi. Stoikisme mengajarkan prinsip ini secara brutal tapi jujur.
Orang bodoh menghabiskan waktu seolah mereka punya stok tak terbatas. Orang bijak menghargainya lebih dari emas. Seneca, orang yang tenang tahu satu hal, energinya terbatas, fokusnya mahal, waktunya tidak untuk disia-siakan. Dan karena itu dia pelit pada distraksi, tapi murah hati pada hal-hal yang mendekatkannya pada tujuan. Coba pikirkan ini. Apa jadinya kalau kamu hanya memberi waktu pada hal yang benar-benar membawamu maju? Apa jadinya kalau kamu berhenti ramah pada permintaan yang menyita tenagamu tanpa nilai balik? Kamu akan menjadi orang yang jarang terlihat, tapi selalu terasa. Karena setiap kehadiranmu bukan kebetulan. Itu pilihan, dan ini bukan tentang jadi antisosial, bukan jadi kaku. Ini tentang jadi orang yang berdaulat atas waktunya sendiri, yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus hilang, yang tahu kapan harus bicara dan kapan lebih baik tidak terlibat. Setiap iya yang kamu ucapkan ke hal tak penting adalah tidak untuk hal penting yang kamu tunda, dan waktu tidak akan menunggu. Energi yang kamu buang hari ini tidak akan bisa diisi ulang besok. Bayangkan hidupmu seperti medan perang. Setiap keputusanmu adalah peluru. Kamu hanya punya beberapa. Mau kamu habiskan untuk menembak bayangan, atau kamu simpan untuk momen yang benar-benar mengubah arah hidupmu? Orang yang kuat tahu, fokus adalah senjata yang paling mematikan, dan dia tidak akan menaruh senjatanya di tangan siapapun, bahkan pada hal-hal yang tampaknya kecil. Ketujuh. Kemenangan sejati adalah tidak bereaksi di tengah kekacauan. Kita sering mengira bahwa kemenangan adalah ketika kita bisa membalas, membuktikan, membungkam, menang debat, menang argumen. Tapi stoikisme memutarbalikkan semua itu. Kemenangan sejati bukan ketika kamu menang atas orang lain, tapi ketika kamu tidak kehilangan dirimu sendiri di tengah tekanan. Bayangkan ini, seseorang mempermalukanmu di depan umum. Logika pertamamu serang balik, tapi kamu menahan diri. Kamu tidak bereaksi, kamu hanya melihat. Orang itu menunggu reaksi. Semakin kamu diam, semakin dia tidak pasti. Dan dalam ketidakpastian itu, kamu memegang kendali. Kekacauan bukan ancaman, kekacauan adalah panggung. Dan di panggung itu, orang yang tidak terguncang jadi pusat gravitasi. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, orang lain boleh berlaku tidak adil, kasar, emosional. Itu urusan mereka. Tapi saya tetap memilih untuk tidak menjadi seperti mereka. Simple, tapi keras. Karena dunia akan terus menguji kamu. Klien yang tidak menghargai waktumu. Pasangan yang melempar drama. Teman yang mengkhianatimu. Orang tua yang menekan harapan yang bukan milikmu. Dan kamu akan tergoda untuk meledak. Tapi saat kamu meledak, kamu sedang kehilangan kendali. Dan stoikisme adalah tentang satu hal. Kendali. Orang kuat itu bukan yang emosinya besar, tapi yang bisa berdiri diam di tengah gempa dan tetap berpikir jernih. Kalau kamu bisa tetap kalem saat semua orang panik, kalau kamu bisa tetap rasional saat orang-orang mulai menekan, kalau kamu bisa tersenyum bukan karena kamu tidak terluka, tapi karena kamu tahu rasa sakit ini tidak bisa memutus arahmu, maka kamu sudah jauh di depan, karena orang biasa akan melawan untuk mempertahankan harga dirinya. Tapi orang stoik, dia tahu harga dirinya tidak ditentukan oleh reaksi orang lain, tapi oleh pilihannya sendiri. Tidak bereaksi adalah kemenangan yang paling sunyi, tapi juga kemenangan yang paling dalam. Ketenangan bukan hal yang lahir dari kenyamanan. Ketenangan lahir dari luka yang sudah tidak berdarah, dari konflik yang sudah tidak perlu dibuktikan, dan dari keputusan untuk tidak lagi ikut bermain dalam permainan yang bukan milikmu. Dunia modern mengajarkan kamu untuk cepat, keras, bereaksi, tapi stoikisme mengajarkan kamu untuk memilih, memilah, menguasai. Itu bukan jalan yang ramai, tapi itu jalan orang tangguh. Hari ini kamu sudah mendengar 7 prinsip. Bukan sekadar teori,
tapi seni bertahan hidup secara elegan di dunia yang terus menggoda kamu untuk turun level. Dan kalau kamu bertanya, haruskah saya mengubah diri saya mulai sekarang? Tidak, kamu tidak harus berubah. Kamu hanya perlu pulang ke dirimu yang sebenarnya, yang tenang, tegas, dan tidak bisa digoyahkan. Karena semakin kamu tenang, semakin mereka bingung. Dan dari kebingungan itu mereka mulai menghormatimu, meski tidak pernah mengakuinya. Sekarang giliranmu, tulis di komentar satu kalimat tentang prinsip mana yang akan kamu bawa dari video ini. Kalimat yang akan kamu tempel di cermin kamar, di layar laptop, atau di dinding otakmu saat dunia mulai ribut lagi. Dan jika kamu ingin video-video seperti ini terus hadir, bukan sekadar konten tapi panduan mental untuk jadi orang yang utuh, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Kamu bukan pria biasa, kamu sedang dibentuk. Dan ini baru permulaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan lanjutkan perjalanan dengan klik video di layar. Sampai jumpa di sana.